Ngeliat nggak? Oke. Nampak, Lihat Bu. dulu. Oke, good ya. Oke, saya mulai dulu. Ini kemarin kalian harusnya sudah membaca dari buku yang sudah diberikan di pertemuan 12 itu. Jadi sini saya mencoba untuk mereview sedikit tentang ini, regresi linear ya. Biasanya kalau saya lihat di dunia dirgantara, di tugas-tugas akhir dirgantara, ketika mereka memilih tentang bab statistika, biasanya tentang distribusi probabilitasnya suatu data, umpamanya distribusi probabilitas Weibull untuk mengukur keeroran yang sering terjadi seperti itu. Kalau nggak gitu dia meramalkan dengan cara regresi linear ini. Biasanya kalau bahasa yang terkenalnya regresi linear itu peramalan. Ramalannya di mana? Di sini. Jadi dia regresi linearnya itu linear berarti dia bentuknya adalah garis lurus ya. Maka di sini dia fungsinya pangkatnya 1 karena dia ngomongnya linear ya. Nah, di sini adalah rumusnya linearnya. Dia sama dengan beta 0 plus beta 1x plus E error. Di sini Y-nya dia bilangnya adalah variabel terikat, terus X-nya yang variabel bebas. Nah, beta 0 sama beta 1 itu biasanya ngomongnya adalah parameter regresi. Beta 0 bilangnya adalah sebagai intercept atau perpotongan. Kenapa? Karena nilainya adalah Y ketika X-nya sama dengan 0. Jadi umpamanya kalau dulu kan kalau perpotongan dengan sumbu Y itu kan berarti biasanya X-nya yang dinolkan. Nah, kalau perpotongan dengan sumbu X dulu kalau di di fungsi linear itu Y-nya yang dinolkan. Seperti itu ya, makanya dia di sini bilangnya intercept. Terus kalau beta 1 mengukur rata-rata perubahan. Perubahannya apa? Karena pertambahan atau pengurangan dari nilai Y saat X-nya bertambah atau berkurang ya tadi sebesar berapa unit, 1 unit atau berapa unit gitu di sini ya. Kan dia ngikutin si X-nya nanti. Kemudian E adalah komponen kesalahan. Galat biasanya kan di statistika selalu ada kesalahannya berapa karena kita tidak bisa memastikan 100%. Nah, tapi ternyata taksiran dari beta 0 dan beta 1 sebagai parameter itu adalah untuk data populasi. Ya, padahal biasanya kita ngambil data dari statistika itu hanya sampel karena kalau mau pakai populasinya sangat banyak ya, mungkin orang-orang Badan Pusat Statistika saja yang mungkin bisa mengcover semua itu. Itu pun mereka juga kadang kalau sensus pun juga ambilnya juga masih sampel. Nah, kalau untuk data sampel, parameternya nggak bisa diketahui nilainya, makanya model regresi tadi ditaksir lagi sama persamaan ini. Ini Y, ini ada topinya ya di atasnya ya. Y topinya ini sama dengan A plus BX. Dengan cara cari nilai A-nya seperti ini, cara cari nilai B-nya seperti ini. Kemarin yang dikorelasikan kalian sudah terbiasa menggunakan Excel untuk mencari suatu nilai lah. Nanti ini juga A sama B-nya itu biasanya digunakan Excel untuk membantu perhitungan. Kemudian ini nanti kalau ada pertanyaan di tengah, silakan langsung ditanyakan ya, biar nggak lupa juga saya nanti. Kalau bisa langsung kita jawab. Kalau memang ada perlu pencarian lebih lanjut, nanti kita di akhir. Ini contohnya untuk regresi linear sederhana. Kemarin di bab korelasi kan ada contohnya usia dan tekanan darah. Ini adalah tabelnya. Kalau usianya 40, tekanan darahnya 126. Kalau usianya 71, tekanan darahnya 151. Nah, plot data ini adalah sebagai korelasi. Kemarin sudah kita bahas korelasinya itu dia berarti gimana ini? Kalau dari sini. Dari tabel plotnya ini korelasinya dia apa sih hasil korelasinya? Nih, kalau tak tarik garis seperti inilah. Kira-kira apa hasil interpretasinya? Anyone? Positif, Bu. Ya. Apanya yang positif?
Bukan positif COVID kan? Bukan, Bu. Apa dong? Apa yang positif? Nilai X dan Y-nya searah, Bu. Jadi dia tidak berlawanan gitu arahnya. Oke. Arahnya benar katanya si Ananda juga. Ini adalah arah yang positif. Kalau yang arah negatif kan nanti maaf. Arah negatif kan dia sebaliknya ya, yang ke bawah ya. Mana ini? Ini seperti ini, tapi dia ke sini. Ya, ini nanti data-datanya berada di sini. Ini arah negatif, ini arah positif. Nah, ketika data-datanya itu berkumpul di sekitar garis linier ini, dia bilangnya korelasinya sangat kuat. Berarti hubungannya sangat kuat dan dia ke arahnya positif. Maksudnya positif adalah ketika si usia ini bertambah, si tekanan darahnya juga bertambah. Itu tandanya dia positif. Kalau usianya berkurang, mengecil, berarti tekanan darahnya juga mengecil. Kan kalau negatif, itu berarti kalau dia usianya bertambah, tekanannya darahnya turun. Umpama ya ini ya, kalau usianya mengecil, semakin kecil usianya ternyata tekanan darahnya lebih besar. Ini kalau korelasinya negatif. Tapi kalau dia ternyata kemarin itu dia nggak ada pattern, si plotnya nggak ada pattern di satu garis, itu berarti dia tidak berkorelasi atau korelasinya bisa sangat lemah sekali. Nah, karena dia punya korelasi sangat kuat, kita coba cek regresi peramalannya. Karena kalau korelasinya kuat kan kamu bisa meramalkan ya, berarti semakin tinggi nilai usianya, tekanan darahnya juga semakin tinggi juga. Nah, kita kalau peramalan pakai regresi linier, kamu bisa dapat nilai pastinya. Pamannya di sini usianya ternyata simbah saya itu usianya sampai 100 tahun nih. Saya mau ngecek kira-kira tekanan darah beliau berapa. Nanti akan ada satu nilai pastinya. Bukan cuma ngomong tekanan darahnya juga tinggi loh karena dia korelasinya positif. Enggak, tapi kita bisa lihat ini berapa nilainya di sini. Dengan perhitungan korelasi, kamu bisa pakai Excel AB-nya dengan cara bantuan tabel ini, kamu ketemu A-nya 91,2, B-nya 0,81, sehingga persamaan regresinya adalah, topinya adalah 91,2 plus 0,81 X. Gitu ya. Nah, X-nya ini sebagai yang variabel bebasnya. Nah, variabel bebasnya apa? Di sini kita cek. Ini interpretasinya adalah A-nya ketemu 91,2. Itu rata-rata tekanan darah orang dengan usia 0 tahun. Kan nggak mungkin bayi 0 tahun sudah tekanan darahnya 91,2. Atau mungkin aja ya kita cek nanti. Mungkin kalau punya adik bayi kamu cek tekanan darahnya. Nah, tapi di sini dia bilang biasanya A memiliki interpretasi yang terkadang tidak masuk akal. Jadi biasanya di ABK yang dicari yang bukan dicari, A-nya juga dicari sih. Yang ditentukan adalah yang B ini, yaitu kecenderungan bahwa saat usia bertambah 1 tahun secara rata-rata tekanannya juga meningkat 0,81. Nah, dari sini kamu bisa menaksirkan kira-kira tekanan darah orang yang usianya pamannya 50 tahun. Ya udah X-nya aja diganti 50 tahun. Ternyata 131,6. Kalau tadi mau diganti 100 tahun, berarti berapa? 91,2 ditambah 81 ya? 9 tambah 8, 16, 17. 172,2. Tinggi banget ya tekanan darahnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti model regresi itu bisa mencari nilai pasti ramalan kamu. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya tetap aja di statistika itu ada namanya uji-uji yang harus dilakukan untuk memastikan. Contohnya ini, tadi kan kita sudah dapat rumus model regresinya, taksirannya. Nah, kalau B-nya itu tidak berbeda signifikan dari 0, maksudnya kalau B-nya itu 0, berarti taksiran nilai Y-nya akan tetap kan, karena si 0 dikalikan X jadinya 0, jadi Y. Taksiran Y-nya, Y topinya adalah A. Nah, berarti untuk ngecek kalau seperti ini, kalau udah
B-nya 0, berarti kan dia nggak berguna, wong tetap nilainya A. Kita nggak bisa meramalkan apa-apa lah, wong tetap dia nggak bisa ada perbedaan yang variabel bebasnya si X itu. Nah, akhirnya kita bisa cek dengan uji nilai kegunaan model. Uji-uji tersebut berarti kamu balik lagi ke yang kemarin, uji T, uji F, itu uji Z. Nah, di situ-situ cuma nanti bedanya adalah di statistik ujinya. Hipotesisnya sama, kalau beta 1-nya 0 berarti modelnya tidak berguna, ya kan? Karena Y-nya tadi tetap A, konstan. Kalau B1-nya tidak sama dengan 0, baru modelnya berguna, karena nanti X bisa jadi parameter yang baik, karena dia nanti bisa menjelaskan perubahan naik atau turunnya dari Y. Statistika ujinya adalah ini SSR per K, ini SSR itu sum square regression, kalau SE itu sum square error, pakainya distribusi F. Ini ya. Nah, kamu uji contohnya. Kalau tadi kan kita dapat data ini ya, tekanan darah tadi. Ini topinya ya. Nah, oke, ini ketemu Y-bar-nya, berarti kamu cari aja rata-ratanya berapa, terus pakai tabel, kita ada nilai X, Y sama Y topi, kita cari Y dikurangin rata-ratanya, terus Y dikurangin rata-ratanya kuadrat, itu adalah SST, sum square total. Ya, totalnya dari Y dikurangin dari rata-rata, jadi Y dikurangin Y bar. Di sini ya, terus dikuadratkan. Nah, sekarang kalau sum square error itu di sininya. Kita kan tadi punya rumus ramalannya kan yang ini. 91,2 ditambah 0,81 X. Nah, kan berarti bisa jadi yang data sudah kita peroleh itu akan berbeda dengan peramalan kita. Contohnya ini, untuk nilai X40 di data yang kita peroleh kan 126. Tapi ternyata di ramalan kita dengan hasil angka ramalan kita ketemunya 123,6. Nah, kan berarti di sini nih ada errornya nih. Maksudnya ada berapa persen keeroran yang terjadi dari ramalan kita. Nah, itu yang dikurangin. Jadi di sini Y-nya dikurangin Y topi sebagai errornya. Ya, semuanya dari semua data yang ditemukan kemudian dikuadratkan, ketemu sebagai sum square error. Nah, sudah sum square total ya namanya itu adalah sum square error ditambah sum square regresinya. Nah, sum square regresinya kan kita nggak ketahuan nih hasilnya, makanya kita bisa balik dari sini. Jadi, sum square regresinya adalah sum square totalnya dikurangi sum square error. Jadi, regresinya, sum square-nya galat regresinya adalah 416,39. Gitu ya. Nah, sekarang coba ke uji kegunaan model tadi. Pakai contoh yang sama, tekanan darah, kita uji terhadap beta 1 yang diwakili oleh B tadi ya, taksiran. Apakah berbeda signifikan dengan 0 secara statistik atau tidak? Berarti hipotesisnya H0-nya adalah beta 1-nya sama dengan 0. Nanti kalau beta 1 sama 0 modelnya nggak berguna. Atau alternatifnya adalah beta 1-nya tidak sama dengan 0. Ingat, ketika bentuknya seperti ini, sama dengan dan tidak sama dengan 0, itu dia masuknya adalah uji dua arah. Karena nanti akan ada dua ekor di gambar statistiknya. Ya, jangan lupa. Tuh harus tetap diingat-ingat. Nah, terus langkah 2-nya sama, kamu cari taraf signifikasinya errornya 0,05, cari di tabel F dengan derajat kebebasannya 1, karena kan K-nya 1, cuman usia aja, di mana derajat kebebasan 2-nya adalah N dikurangi K plus 1. N-nya tadi kan ada 6 data, K-nya kan 1, cuman 1 usia aja parameternya, jadi 6 kurangi 2 sama dengan 4. Kamu cari di tabel distribusi F-nya, tapi untuk yang uji dua arah ya, ketemu di sini adalah 12,22. Yang di sininya 0,025, sini juga 0,25. Terus kamu uji F hitungnya. F hitungnya kan ada rumusnya tadi, sudah ketemu kan di
tabelnya ketemu 31,6. Lah 31,6 itu masuk di sini ya. F hitungnya lebih besar dari 12,22 benar. Di daerah sini lah ya, 31,16. Berarti dia di daerah apa? Penolakan H0. Ya, daerah penolakan H0 berarti model tidak berguna ini ditolak. Berarti yang diuji, hasil ujinya adalah modelnya berguna. Seperti itu. Kemudian masuk ke koefisien determinasi. Jadi tadi kan kita lihat ini kan, ini adalah tadi hasil plotnya ini yang ini. Tapi ini di sini adalah rata-ratanya kan tadi 136, berapa gitu. Ini apa rata-ratanya Y-barnya ya kan? Ini rata-ratanya. Nah, sekarang kamu lihat di sini jika informasi dari X diabaikan, maka statistik terbaik untuk mewakili Y adalah Y-bar. Yang mewakili Y-nya adalah Y-bar, berarti rata-ratanya di sini. Tidak ada variasi taksiran nilai Y-bar, karena semua nilai Y diwakili oleh Y-bar berapapun nilai X. Nah, nggak ada berapapun nilai X, berarti di sini adalah rata-ratanya. Kesalahan dari menaksir Y berdasarkan Y-bar adalah Y min Y-bar, yaitu Y setiap data dikurangi Y-bar. Masuknya ke total kuadrat kesalahan tadi ya. Kemudian yang ini dia pakai korelasinya. Korelasi dari ini dengan Y topiknya. Ini ya yang SSE sama SST. Ini ngomongin ini apa namanya? Selisih ini ke sini, selisih ini ke sini, selisih ini ke sini, selisih ini ke sini, selisih ini ke sini. Ya kan? Kalau ini peramalan kita kan di sini nih ramalan kitanya tadi. Nah, ini selisih datanya keramalan, datanya keramalan, datanya keramalan seperti itu. Jadi, berdasarkan dua gambar ini, nilai Y topi itu lebih dekat dengan Y dibandingkan Y bar dengan Y. Ya kan? Kamu lihat kalau Y topinya kan di sini kan lebih dekat ini dengan data aslinya daripada data asli dengan rata-rata. Banyak yang lebih jauh. Nah, berarti akurasi menaksir Y dengan Y topi itu lebih baik daripada dengan rata-ratanya. Nah, seberapa besar lebih baiknya tersebut, nah itu kamu bisa ngeceknya pakai koefisien determinasi atau determinasi itu kayak penentuan lah seberapa besar ini tadi kebaikannya dengan cara SS totalnya dikurangi errornya dibagi SS totalnya. Ini rumusnya untuk koefisien determinasi. Kita cek ya. Interpretasinya dikali 100% ya, sama aja ya. Jadi nanti antaranya 1 dikurangi ini bernilainya antara 0 sampai 100%. Jadi nanti akuratnya makin dekat ke 1, makin akurat taksiran regresinya. Makin dekat ke 0, bahwa regresinya tidak berguna. Kalau mendekatkan ke 1 itu berarti mungkin di sini nanti dia akan lebih dekat sekali dengan garis dari taksiran si regresinya. Kalau kita coba ya data kita tadi ini yang ini ya. Nih. SST-nya tadi yang mana? Ini ya. Kan dia R kuadratnya sama dengan 1 min SS errornya per SST. 1 dikurangi errornya berapa sih dia? 53,45. Totalnya dia berapa? 514,83. Ayo ini berapa ini? Tolong dihitung. 53,45 dibagi 514,83. Hasilnya 0,896, Bu. 0,896. Oke, dikurangin 1 dong, berarti 0,1 ya berapa? 0,1114 benar ya?
Bener nggak? Maaf Bu, 0,896 itu sudah dikurangi sama 1 Bu. Oh, berarti sebelum jadi dikurangi berubah 2. berapa? Oh iya Bu. Ini 0,896, berarti ini ya 0,114, anggap aja gitu ya. Oke, nah berarti ya gini ya, berarti dilihat 0,896. 0,8 itu kan berarti lebih dekat ke 1 ya, makanya di sini kalau kamu lihat dari sisi tabelnya atau grafiknya, memang datanya ke taksiran regresinya itu lumayan dekat. Ya ini kan lumayan dekat kan, apalagi ini dekat banget. Gitu ya, jadi itu adalah tujuan dari koefisien determinasi. Oh ini udah dihitung ya. Oke. Nah di sini 89,6%. Hampir 90% nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh X. Berarti model regresi kamu tuh tadi sangat baik. Datanya itu bisa meramalkan dengan sangat baik. Hasil ramalan dari data tersebut baik. Karena kadang ketika datanya itu terlalu jauh, rentangnya, kan kalian tahu ya kalau belajar statistika dulu di SMA kan ada tentang datanya juga, jangkauannya itulah. Kalau datanya dari satu data ke data lainnya itu sangat jauh, rentangnya itu juga kadang mempengaruhi ini ramalannya gitu. Kalau datanya dari data 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu seragam, maksudnya perbedaannya sedikit, itu berarti biasanya secara logika aja kita ngomongnya berarti ramalannya pasti akan lebih mendekati benar gitu. Karena kan datanya aja sudah mirip-mirip. Apalagi nanti kalau ada namanya data pencilan, data yang benar-benar sangat jauh dari data yang lain atau rata-rata lah. Nah, itu bisa ganggu biasanya. Oke, ini adalah regresi linearnya dengan komputer ya, pakai SPSS, kamu bisa pakai versi berapapun. Ada, kamu pilih analyze, regression, sama linear. Nanti diklik dependent sama independennya, regresinya koefisien tadi, estimate, model fit, sama continue. Nah, akan ada beberapa tabel yang muncul. Yang pertama adalah regresi koefisiennya. Koefisiennya itu berarti apanya? Si A sama B-nya. Ini adalah sebagai A, si konstantanya. B-nya kan tadi usia nih, sebagai variabel X, ini sebagai variabel Y. Berarti ini nilai A, ini nilai B. Nah, ini kan pembulatan ya, tadi 91,2 sama 0,81. Oke, clear. Terus di sini juga ada T. Nah, di sini T ini adalah untuk ujinya. Ya, uji T dengan nilai statistika. Tadi kan kalau kita pakai manual kan pakai ujinya uji F. Tapi kalau di SPSS ini dia kebanyakannya pakai uji T. Nah, ketemu nilai statistiknya karena kita ngomongnya karena tadi adalah si B1-nya kan yang mau diuji kan. Ya, nih B1-nya berarti si B 0,808 ini ketemu nilai uji T-nya adalah 5,882. Kamu cari aja di tabel dibandingkan dengan alfanya ini, tapi kesimpulannya akan sama dengan dihasilkan bandingkan sigma. Dulu kan di awal kita udah bahas ya kalau uji T kita selalu lihat ke tabel-tabel terus itu bakal susah. Kan kamu harus cari nilai tabelnya. Untuk yang alfa 0,05 daerah kritisnya. Daripada susah-susah berarti kamu bisa pakai signifikansi nih, uji signifikansinya, yaitu kita ngomongnya sebagai p-value. Kamu cek p-value-nya 0,04 lebih kecil apa lebih besar sama alfanya. Kalau lebih kecil berarti dia tolak H0. Berarti kalau ditolak H0 berarti parameter yang satu ini, si beta satunya tidak sama dengan 0, berarti modelnya berguna. Oke. Nah, kemudian ada lagi, ini tadi ada tabel kedua, ini tabel pertama, ini tabel keduanya, si analysis of variance-nya. Jadi di sini dia ngomong sum of square regression-nya tadi SSR-nya adalah 461.
Residual itu berarti kesalahannya, berarti error. Terus totalnya berarti SST-nya 51,4,833. Nah, sekarang dia ANOVA-nya juga pakai uji F sama uji F dengan uji T identik ya. Kalau kamu nanti bandingkan, karena apa? Kita ngomongnya gampangannya kalau nggak pakai yang tabel distribusi, pakai signifikansi aja, yaitu 0,04. Nah, sama toh 0,04-nya itu lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak. Ya, tujuannya nilai ini p-value adalah nggak usah lihat tabel distribusi. Jadi modelnya berguna. Nah, seberapa bagus model tersebut dapat dilihatnya di tabel ketiga, yaitu model summary-nya. Model summary-nya di sini yang dilihat adalah nilai koefisien korelasi persennya. Korelasinya kemarin ya, korelasi persennya di sini di bagian ini ketemunya 0,947. Terus koefisien determinasi R kuadratnya ketemu di 0,896. Tadi ya yang kita udah itu manual ketemu ya 0,896 sama. Terus kalau korelasi persennya 0,947 kan dia mendekati 1 kan. Kalau mendekati 1 kan dia korelasinya sangat kuat dan dia arahnya karena positif berarti dia korelasi ke arah positif. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Clear ya? Oke. Karena tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya ke regresi linear yang berganda. Kalau tadi sederhana paling cuma ada satu aja dari usia ke tekanan darah. Nah, kalau berganda berarti ada beberapa parameter yang ada. Jadi usia, tekanan darah, mungkin terus satunya adalah mungkin ukur detak jantungnya atau ada penyakit bawaan enggak, tinggal lihat tidak ya tidak. Seperti itu. Nah, di sini digunakan K variabel penjelas. Jadi nanti ada beta 1, ada beta 2, sampai beta yang ke K. Parameter yang dicari tadi. Beta 0-nya tetap ya intercept. Ada X1, X2 ini loh, si X-nya. Y-nya pamannya tetap usia. X1-nya adalah tadi tekanan darah umpamanya. Terus X2-nya mungkin faktor yang lain. Yang ada hubungannya sama usia. Mungkin denyut nadi mungkin. Terus kalau nggak gitu mungkin penyakit bawaan dan lain-lain. Nah, tapi di sini alfanya pengamatannya saling bebas. Prosedurnya sama dengan regresi linear yang sederhana. Nih ya, untuk model ini sama, ini adalah penjelasnya ketika X-nya 0. Kalau BJ di sini dia ngomongnya J itu rata-rata perubahan nilai Y saat variabel X bertambah 1 unit. Nah, J-nya itu berarti 1, 2, 3 sampai K. Jadi kayak di rata-rata. Di semua ini dari ini sampai ini tuh rata-ratanya di beta dari J. Nah, di sini kamu juga sama. Yang pertama nanti butuh uji kegunaan model. Uji kegunaan modelnya berarti si BJ-nya itu sama dengan 0. BJ itu dari 1, 2, beta J-nya sampai K. Terus yang H1 paling tidak ada 1 yang berguna. Jadi dari pamannya kan J-nya itu kan ada 1 sampai K. Nah, H alternatifnya adalah paling tidak ada 1 dari beta J itu yang nggak sama dengan 0. Sehingga modelnya itu berguna. Jadi statistiknya sama, fungsi pakai distribusi F, SSE sama SST tetap ya, sama. Nah, aturannya juga tetap sama. Kalau H0-nya ditolak, maka modelnya nggak berguna. Kalau H0 tidak ditolak, itu berarti diterima ya. Ini kadang yang sering bikin orang bingung. Tidak ditolak sama diterima, rancu.
Kalau H0-nya ditolak, maka modelnya pasti berguna. Nah, tapi setelah itu, yang kedua, setelah uji modelnya berguna apa enggak, ada namanya uji parsial. Uji parsial ini untuk melihat signifikansi masing-masing dari si parameter yang kedua tadi, si parameter J-nya dari 1 sampai K ini. Apakah ada kontribusi yang signifikan dalam memprediksi Y, ya. Jadi hipotesisnya sama, BJ-nya sama dengan 0 atau BJ-nya tidak sama dengan 0, tapi uji statistiknya pakai ini. Distribusi T, ini rumusnya. Ini. S ini adalah simpangan baku ya. Terus kalau ini BJ topi adalah taksiran untuk BJ. Taksiran untuk BJ dapat dicek di sini rumusnya ya. Taksirannya seperti itu. Baik, nah terus koefisien determinasi untuk regresi linear yang berganda itu rumusnya masih sama dengan linear yang sederhana. Ya, nanti variasi dari nilai-nilai ini dapat dijelaskan berdasarkan garis regresi ini. Jadi interpretasinya nanti nggak terlalu beda, rumusnya sama persis. Cuma nanti parameternya jadi ada banyak. Nah, untuk penggunaan komputer yang linear berganda, ini berarti kamu nambahnya di independennya ini loh. Kalau tadi kan cuma ada satu independennya, yaitu hanya tekanan darah. Nah, kalau di sini nanti independennya kamu masukin beberapa sesuai dengan banyaknya variabel yang bebas tadi. Contohnya di sini waktu pulih ada dosis obat, mean sistolik, macam-macam. Yang diklik di statistiknya juga sama masih ya, hanya beda di masukkan nilai variabel bebasnya lebih dari 1. Kemudian analisisnya tabel yang keluar juga sama, wong dia yang diklik sama ya. ANOVA-nya di sini ada nih sum of square, berarti ini SSR-nya, ini SSE errornya, ini SST. Gitu ya. Nah, kamu uji dulu, uji kegunaan modelnya, pakai distribusi F. Ini yang dicari tadi kan pakainya distribusi F-nya pakai SSR per K di sini, tapi di sini langsung dia pakai mean square. Di sini bisa regresinya MS regresi itu mean square regresi, berarti 139 dibagi MSR residualnya 6,321. Ini nanti kalau kamu malas ngitung ininya, ngecek di tabelnya, berarti kamu langsung cek aja p-value-nya. P-value-nya 0,04, maka lebih kecil daripada 0,05, berarti H0 ditolak. Berarti adalah minimal dari parameter itu yang membuat modelnya berguna. Nah, terus dari tabel koefisiennya, yang kedua, kamu bisa cek ininya, dari nilainya. Ini ya, ini sebagai A, konstannya, yaitu si Y-nya, ya kan. Terus ini sebagai B, tapi yang di sini B1, ini B, beta 2-nya. Sama ini A, B, C gitu ya, karena lebih dari 1. Ini kalau minus, berarti di sini juga minus. Ya, dari X1 sama X2. Nah, interpretasinya kita bisa ngomong, kan ini dosis obat. Ini mean sistolik. Kalau dosis obatnya semakin waktu pulihnya semakin lama, si X-nya ini kan waktu pulih ya, maka obatnya rata-rata pasti akan ditambah, karena kan dia positif di sini ya. Jadi dosis obatnya juga nambah. Setaranya sama ini 23,64 menit bertambahnya. Dosis awalnya kan 2,78 kali dosis awal ini. Kemudian, tapi saat rata-rata mean systolic yang meningkat, peningkatannya waktu pulihnya berkurang nih. Berkurangnya 0,72 menit. Kalau waktu pulihnya ini tambah lama, mean systolicnya itu juga, mean systolicnya ternyata tambah turun, berkurangnya waktu pulih berkurang 0,72
menit di sini. Kalau min sistoliknya nambah, maksudnya dibalik ya. Jadi kalau si X2-nya kan min sistoliknya nambah, berarti waktu pulihnya berkurang 0,72 menit. Kalau ini dosis obatnya ditambah, waktu pulihnya ternyata bertambah 23,64 menit. Nah, apakah dosis obat maupun rata-rata sistolik berubah? Perubahan waktu pulih cukup terjadi. Itu signifikan. Apakah berpengaruh banget? Nah, itu pakainya uji parsial. Uji parsialnya kita ketemu kolom T terakhirnya 3452 ya. Nah, ini 0,01. Lebih kecil dari alfa, berarti dosis obatnya, berarti kan H0-nya ditolak. Berarti ada pengaruh signifikan. Tapi kalau yang min sistoliknya kan min 2,371, tapi kita pakai p-value aja ketemunya 0,022. Nah, ini juga kan berarti dia lebih kecil apa sama 0,05? Lebih kecil ya tetap ya. Berarti H0-nya ditolak. Berarti dia bilangnya waktu pulih juga ada pengaruh yang signifikan untuk waktu pulih. Kontribusi dari min sistoliknya itu juga ada pengaruh signifikan ke waktu pulihnya. Jadi kita biasanya kalau sudah pakai SPSS, kita ngomongnya ke p-value aja. Karena nggak perlu lihat tabel distribusi T untuk membandingkan. Nah, yang terakhir adalah tabel ketiganya adalah tentang seberapa bagus model tersebut. Ini korelasi persennya. Ini koefisien determinasi. Korelasi persennya 0,0449. Berarti dia ini kan kurang dari setengah ya. Ini 1, ini 0. Dia kayaknya lebih mendekati ke 1. Berarti korelasinya nggak terlalu kuat. Ya, dia ada korelasi tapi dia nggak terlalu kuat. Walaupun posisinya positif. Bisa jadi kalau kamu gambarkan korelasi positif seperti ini ya, dia ada cuman jauh-jauh. Kalau enggak gitu masih bentuknya enggak dekat semua ke linear yang di sini ini. Gitu ya. Nah, terus kemudian koefisien determinasinya juga ketemunya hanya 0,202. Jadi cuma 20%. Waktu pulih yang dapat dijelaskan oleh obat dan rata-rata sistolik ini. Jadi sebenarnya dia nggak terlalu bisa menunjukkan benar nggak sih gitu. Jadi angkanya relatif rendah. Walaupun secara statistika tadi dari uji itu dia cukup baik, dia modelnya berguna, tapi masih diperlukan informasi lain untuk meningkatkan akurasi dari model. Nah, itu adalah cara kalian menafsirkan hasil statistika yang kalian lakukan ini. Jadi karena korelasinya ternyata kecil, determinasinya juga kecil, berarti bisa jadi dia masih butuh penjelasan lain. Walaupun kamu cek dari uji parsial dan uji kegunaan, dia cukup baik sih untuk menjelaskan dari rata-rata tersebut. Nah, seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau gimana? Gimana? Apakah sudah mendapatkan sedikit inspirasi? Dari uji statistika sampai model regresi? Ya ada? Bu izin. Iya. Bu, kalau di soal kita tahu itu pakai uji ANOVA atau post hoc atau apa itu Bu, gimana Bu? Maksudnya dalam soal kita bisa tahu oh ini pakai uji yang ini atau oh kita gunain uji yang ini untuk nyelesain soal itu. Itu gimana ya Bu? Oh, oke. Sip.
Ini dulu ya. Kemarin yang post hoc itu untuk korelasi toh? Bener nggak? Tadi nanya Rian bukan? Iya, Bu. Oke, untuk kemarin di bagian bab korelasi, kenapa kita harus uji post hoc? Ingat nggak? Biar ini lebih signifikan ya, Bu, apa? Iya, Po. Yakin? Kok kayaknya bukan itu ya? Di uji korelasi? Ada yang ingat yang lain? Kalau kita di uji korelasi harus post hoc, kenapa coba? Post hoc itu di korelasi apa di ANOVA? Osok itu yang Skv itu ya, Bu? Yang SKV itu. Di ANOVA, Bu. Oh ya, di ANOVA. Kenapa kita harus nguji post hoc pakai SKV di ANOVA? Untuk apa? Biar lebih tahu ini datanya signifikan yang mana gitu. Kayak membedakan kayak dari data A ke data B itu berbeda atau tidak. Gitu ya, Bu. Oke, ya tadi ada makanya ada miskomunikasi ya di situ. Jadi memang saya share screen dulu ya. Benar, kalau post hoc itu kan makanya kadang kalau saya itu juga ini udah saya share screen ya. Udah kelihatan nggak sih blank putih di sini? Sudah, Bu. Oke. Sudah blank putih. Oke. Jadi biasanya Udah, Bu. Oke, thank you. Jadi kalau Bruno itu biasanya kalau habis baca itu biar bisa narik garis benang merahnya itu biasanya dibuat kayak kalau kamu bilangnya apa peta konsep atau apapun itu, berarti kamu bisa buat kayak gini. Kan ada ANOVA toh. Ada uji satu populasi. Satu populasi ya kan? Ada uji dua populasi. Nah, ANOVA ini adalah lebih dari nggak usah sama dengan ya. ANOVA itu berarti berapa? Berapa populasi dia? Lebih dari 2 populasi kan? Lebih dari 2 populasi dan ketiganya. Satu populasi ini ada uji satu arah yang positif, yang satu arah yang negatif, ya kan? Terus ada yang uji 2 arah. Ya. Nah, ANOVA ini yang 3 populasi ini kamu cek pakai ANOVA. Kalau dia memang berbeda variansinya, nah untuk mengecek yang berbeda itu mana aja, kan berarti ada lebih dari, kalau ini kan kalau 2 populasi kan beda, berarti ya antara A sama B beda. Nah kalau lebih dari 2 kan ada pamanya A, B, C. Yang beda A sama B atau A sama C atau B sama C. Nah itu kamu pakai uji post hoc yang pakai metodenya namanya di situ SKV ya. Nah, sekarang di korelasi dia nggak ada hubungannya sama ini lagi sebenarnya. Karena kan di korelasi ini, nah kamu korelasinya pokoknya ada hubungan antara dua variabel. Ya kan? Nah, kalau 2 variabel, kamu nggak perlu ANOVA, kamu cuma cukup 1 populasi sampai 2 populasi ini kan, kalau pamannya mau nguji perbedaannya. Nah, tapi nanti di regresi kan tadi ada yang sederhana sama yang berganda ya. Nah, tapi di sederhana pun kalau pakai komputer dia ada ANOVA-nya, tapi ANOVA-nya kan nggak terlalu dilihat variansinya, perbedaan dari variansinya, tapi yang dilihat adalah untuk menunjukkan uji kegunaan modelnya, ya kan, terus sama uji dari
T-nya tadi. Kalau berganda kan juga yang dilihat di ANOVA-nya kan uji kegunaan model sama uji parsial T ya, parsialnya. Kalau nggak salah itu ya, kita cek yang ANOVA tadi. Tuh, ini. Oke, oh ternyata di ANOVA-nya ini, tabel ANOVA dari regresi itu untuk mengeluarkan ini loh, SSR sama SSE, sama SST-nya aja, prediktornya. Dan di sini dia nanti pakai uji F-nya sama, nah ini dilihatnya di sini aja. Apakah ini beda sama pas kita belajar ANOVA kemarin? Keluarnya kalau ANOVA kemarin apa ya? Dulu cariin yang ANOVA yang pakai statistika ya, keluarnya apa? Oke. Ini. Tak screenshotkan. Jadi kita kemarin kalau lihat di uji ANOVA-nya aja, kamu pakai statistik itu adalah seperti ini. Tapi kalau di regresi ini kamu ada statistikanya kan ANOVA-nya juga dikeluarin. Itu adalah seperti ini. Ini sebentar. Oke. Walaupun secara statistika ya, kalau ini tuh kamu nggak disuruh mencet ANOVA loh. Maksudnya gini. Ini. Oke. Tak share screen dulu ya. Share screen. Oke ya. Ini. Jadi ini adalah tabel ANOVA yang keluar waktu kamu di regresi. Ini adalah tabel ANOVA yang di regresi. Ini tabel ANOVA yang benar-benar di ANOVA. Jadi di sini kamu cek perbedaannya. Di SPSS-nya kamu nggak mengklik apapun tentang ANOVA, ya. Tapi kalau di ANOVA kamu emang compare means untuk one way ANOVA atau two way ANOVA, terus kamu klik post hoc sama CV yang tadi untuk mencari tahu kalau emang dia ada perbedaan, mana sih yang berbeda gitu kan. Tapi nanti ada tabel lagi ya, si post hoc ini ada tabel kedua ya, ini tabel ke-1-nya aja untuk compare ANOVA-nya aja ya. Sama kan isiannya, tapi di sini ngomongnya cuma between group sama within group. Kalau di model regresi, ANOVA-nya dicarinya untuk perbandingan dari regresinya sama residualnya. Ya, sum square-nya di situ. Tetap pakai uji F, distribusinya, terus kita bisa cari di signifikansi sebagai p-value-nya. Jadi bedanya di sini aja. Jadi bedanya di ininya, apa yang dikerjakan sama si ANOVA. Kalau kamu compare means si ANOVA sama regresinya ini. Regresinya kan dia juga compare regresinya kan tadi. Kan enggak, kalau pas di tabel, kan kita juga ada tabelnya si Y sendiri, ya kan? Terus ada si Y, ini, Y topinya, ya kan? Terus ada juga sama Y min, Y bar tadi. Terus nanti ada Y min, Y topi sebagai regresinya, ini Y regresinya. Nah, ini kalau di regresi, dia dianggapnya sama ANOVA ini kayak min 1, min 2, min 3 gitu. Jadi sama dia sama. Jadi between ini gimana perbedaannya sama di dalam ininya sendiri gitu kan. Sama. Cuman beda namanya aja. Lebih ke situ sih. Jadi kalau berundung ngomongnya dia di sininya regresi itu nggak secara langsung pakai ANOVA. Maksudnya dia secara tidak langsung aja dia pakai ANOVA di sini. Kalau ini kan jelas-jelas kamu compare means terus bilang saya mau pakai ANOVA. Sampai di situ apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain? Nggak ada yang ditanyakan?
Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, tadi saya mau lihat dulu sedikit tentang belum berakhir ya. Hmm, apa validitas tadi ya? Nih, validitas yang ada di bab sedikit aja. Nih, ini dia ngomonginnya tentang validitasnya itu nih, tadi kan mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan dari suatu instrumen atau alat ukur untuk melakukan fungsi ukurnya. Apakah benar kalau timbangan itu mengukur pakai kilogram? Nggak mungkin kan kamu ngukur pakai penggaris ya kayak gitu-gitu itu. Nah, nanti biasanya validitas itu ada 3, isi, kriteria, sama konstrak. Macam-macam ya. Nah, uji validitas itu ini biasanya rumusnya, koefisien korelasi persennya juga yang ditanyakan. Kemudian pakai R hitung, R tabel. Kalau R hitungnya lebih besar dari R tabel, berarti pertanyaannya, item pertanyaannya itu valid semua. Ya. Kemudian reliabilitas adalah sejauh mana tingkat kekonsistenan, benar ya, pengukuran dari suatu responden ke responden yang lain. Jadi biar nggak terlalu jauh. Kalau nggak konsisten, berarti nanti pertanyaannya itu bisa menimbulkan jawaban orang yang beda-beda. Kejauhan nanti akhirnya datanya banyak pencilan atau banyak jangkauannya terlalu jauh, nanti ngefek ke hasil akhirnya. Nah, nanti alpha Cronbach ini sejauh mana keseluruhan kumpulan item pertanyaan mengukur satu kesatunya. Ini ya, itu salah satunya. Kamu bisa baca dulu ini koefisien reliabilitasnya tadi ini. Standar ukurannya ini, nilai-nilainya. Kalau ukurannya 0,20 hubungannya sangat kecil gitu. Kalau 1 berarti hubungannya sangat sempurna. Ini reliabilitas tadi. Oke, kalau pakai komputer, ini contohannya kalau mau analisis reliability, kamu pakai reliability analysis. Ini. Nah, ini nanti ketemunya ini. Korelasi antar item pertanyaan dengan cukup tinggi totalnya 0,787. Ini. Item 1, item 2-nya 0,6782, dan seterusnya. Korelasi itu tarafnya 5% ya biasanya standarnya. Jadi dianggapnya valid. Kan nilainya kan tinggi-tinggi ya, di atas 0,5 tadi semuanya ya. Ini malah totalnya aja 1. Berarti kan dia sangat sempurna, berarti sangat konsisten. Cronbach alpha-nya 0,645, cukup tinggi tadi, alat ukur yang reliable atau konsisten. Nah, hanya sedikit ini sih lebih ke sini. Sedikit banget, tapi biasanya kalau diuji statistik biasanya pada digodok di sini. Mungkin nanti kamu bisa cari dari sumber yang lain untuk mematangkan pemahaman kamu tentang validitas dan reliabilitas. Ini minimal sekali yang harus dipahami adalah yang ada di sini. Oke, baik. Mungkin sampai sini materi kita di statistika dan probabilitas saat ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lagi? Enggak ada? Oke, jadi nanti kalau kalian berhubungan dengan statistika itu yang saya bisa pesan adalah yang pertama, kamu sering baca juga dari berbagai sumber. Juga kadang perhatikan tabel-tabel distribusi itu ada berbagai macam. Ada yang satu arah, ternyata ada yang 2 arah. Kayak kemarin kita kan menemukan tabel Z yang separuh untuk yang satu arah, ternyata ada juga tabel Z yang utuh untuk yang 2 arah seperti itu. Terus kemudian yang kedua, selalu gunakan 2 cara, yaitu manual sama SPSS. Sebenarnya kalau lebih dari efisiensi memang pakai SPSS aja udah selesai ketemu jawabannya. Tapi terkadang untuk pemahaman materinya, dosen penguji itu kadang meminta kalian untuk menunjukkan tabel Excel kalian.
Di Excel itu juga kalau Bu Rindu sarankan kamu kerjakan sendiri. Umpama kamu terus melihat ada referensi dari luar, boleh, tapi kamu kerjakan ulang ya. Karena kalau kamu nggak mengerjakan ulang, ketika ditanya dosen penguji itu kamu masih bingung, ini kemarin dapat dari mana ya gitu. Jadi minimal kerjakan ulang, walaupun sudah ada referensi yang sama persis, kamu tinggal ganti angkanya. Minimal kerjakan ulang. Terus yang ketiga adalah pahami poin per poin, interpretasi tadi kayak H0 ditolak, itu berarti artinya apa? Itu harus dikuatkan pemahaman kalian di situ. Karena kalau pemahamannya nggak kuat di situ, nanti ditanyain bingung lah. Terus ngapain kamu ngitung itu? Terus artinya angka segini itu apa? Artinya kalau H0 ditolak itu apa? Artinya kalau nilai R-nya 0,95 itu apa? Nah, gitu-gitu. Itu biasanya ditanyakannya detailnya ke sana, ke pemahaman kalian. Karena kalau kita ngomong hasil akhirnya cuma bilang oke valid, reliable dan bagus. Udah. Nah, itu kamu harus lebih dalam lagi di situ. Model regresinya juga tadi umpamanya dia model regresinya berguna, kebergunaannya seberapa jauh. Tadi kan pakai koefisien determinasi. Oh, ternyata 0,896. Sangat tinggi nih peramalan ini, prediksinya ini ketepatannya sangat tinggi. Nah, gitu-gitu tuh kamu harus punya argumen di sana. Oke, begitu ya. Itu adalah pesan Bu Rindu untuk kalian di mata kuliah ini dan juga sering-sering baca buku kalau kamu bingung dari sumber mana. Pamannya kan kadang ada tuh di internet juga banyak beberapa sumber. Kalau ada kebingungan, coba kamu balik ke buku bahasa Inggrisnya. Biasanya kadang buku yang bahasa Inggrisnya itu kan sudah ada dari lama ya. Jadi dia lebih kuat dari sisi reasonable-nya, logikanya dari situ. Tapi kalau kamu bisa memahami dari sumber-sumber yang lain yang dalam bahasa Indonesia, mungkin kan sekarang ini banyak sekali yang ngasih tutorial YouTube itu nggak masalah. Yang penting ketika ada keraguan, kembali lagi ke buku-buku statistika yang zaman dulu itu. Maksudnya sebagai referensi kuatmu di situ. Karena kadang saya juga mungkin kadang mengajarkan ada yang kurang pas. Nah, itu kamu harus kembali lagi ke buku-buku yang lama ya. Oke, kemudian ini adalah pertemuan terakhir kita juga. Jadi setelah ini, angkatan kalian setelah semester 4 ini, semester 5, 6 seterusnya itu, saya tidak akan memberikan materi mata kuliah di situ. Jadi sudah habis di terakhir di statistika dan probabilitas di semester 4 ini. Jadi nanti kita hanya bisa bertemu di lain kesempatan dan di lain waktu, tidak di mata kuliah lagi. Begitu ya. Oke, karena dan juga semoga kalian sukses, semoga nanti kalau ada materi-materi tentang kalkulus, matematika teknik, dan statistika yang digunakan untuk mata kuliah penerbangan yang lainnya, kamu bisa kembali lagi ke video pembelajaran yang pernah saya berikan, bisa cari dari sumber lain mungkin yang cocok sama kalian, orangnya dalam menjelaskan, atau bisa tanya juga nggak apa-apa nanti bisa lihat WA atau email. Oke, karena ini pertemuan kita terakhir, berminta maaf kalau ada kesalahan atau ada yang kurang selama menemani kalian belajar di statistika dan probabilitas ini, apalagi dengan keterbatasan pandemi ini yang mengharuskan kita online ya. Juga kadang Berindu sudah berusaha memberikan video pembelajaran agar kalian lebih paham dan bisa diulang-ulang walaupun tetap banyak kekurangan dan kalian bisa menambahkannya dari video-video mungkin dosen-dosen atau ahli-ahli statistika yang lainnya gitu. Baik. Minta maaf ya kalau ada kesalahan. Sukses selalu buat semuanya. Baik, Bu. Ya, Bu. Kami juga minta maaf ya, Bu, kalau ada kesalahan. Banyak ya ini kayaknya Nanda Kalamu. Oke, baik ya. Jadi nanti ujian akhir semesternya adalah mulai bab setelah UTS pertemuan ke-7 sampai 8 sampai 14 sampai regresi linear aja. Mungkin walaupun nanti akan ada pertanyaan tentang validitas dan reliabilitas, bukan ke
perhitungannya, mungkin lebih ke konsepnya. Karena perhitungannya tadi tidak terlalu dijelaskan lah, hanya ngambil sedikit-sedikit. Kamu cek aja di Elena di jadwal kuliah kita. Jadwal UAS maksudnya, sesuai jadwal UAS. Oke? Apakah sudah cukup? Tidak ada lagi yang perlu didiskusikan untuk mata kuliah ini? Nampaknya nggak ada lagi, Bu. Oke, sudah bosan ya? Bukannya Pusing, bosan, Bu. pusing. Pusing aja. Oke, pusing aja. Baik, nah biar tambah pusing, nanti kalian tugas mandiri terakhirnya ini adalah mengerjakan yang mana ini namanya? Bab sekarang itu apa tadi? Regresi. Ada berapa soal di regresi itu? Banyak nggak? Mau semuanya apa enggak? Kalau boleh jangan semua, Bu. Ada berapa soal sih? Saya tak cek dulu ada berapa soal. Terusnya korelasi. Bu, kecuali kalau yang soal Ibu kasih kayak hampir mirip-mirip sama UAS yang bakal dikasih sama Ibu, Bu. Loh, memang bakal mirip loh. Masa Burundi ya jauh-jauh kan ya intinya itu. Oh ya, Bu, mungkin tadi aku kurang tangkap atau lagi nggak fokus. Kisi-kisi UAS-nya itu apa aja, Bu? Mulai pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Pertemuan 8 itu apa ya? Bruno kok lupa. Tentang apa Oh. dulu? Itu kayak UTS kemarin nggak, Bu? Kayak, UTS kemarin itu kayak gimana ya? Kok aku tiba-tiba lupa ingatan ya, Bu? Bruno juga lupa UTS kemarin emang gimana? Oh, nggak tahu, aku cuma inget kayak ada 5 soal isai, tapi sebelumnya kayaknya ada pilihan berganda juga ya. Iya, soalnya gini, Bruno juga nggak mau mainstream juga. Kadang kalau kita ngomongin tentang ujian matematika atau berbasis matematika itu kan biasanya cuma soal. Soalnya dikit, tapi jawabannya banyak gitu kan. Nah, kalau nggak gitu, cuman soal esai aja, pokoknya ada 5 soal. Nah, itu tuh sebenarnya ya memang nggak bisa dipungkiri ya, karena kan kadang prosedurnya banyak sekali, jadi orang tuh ngasihnya sedikit. Cuman kadang Bruno pengen pemahaman kalian juga, makanya kadang kalau untuk soal itu kan ada banyak tipe, ada pilihan ganda, ada memasangkan, ada benar salah, macam-macam kan. Nah itu sebagai apa ya, biar kalian juga nggak bosan aja baru ngeliat satu terus nggak bisa ngerjain karena soalnya esai itu kan sudah shock gitu di awal. Jadi kasih yang level mudah dulu, pemanasan, pilihan ganda, matching. Kalau umpama bisa, karena umpama bisa itu apa? Kita kan kalau statistika ternyata masih banyak teori ya yang bisa dipakai. Kalau kalkulus tuh agak susah. Karena kalau kalkulus, umpama kalkulus itu kan dia lebih ke ayo dihitung gitu kan, berapa integralnya ini gitu atau berapa turunannya ini. Kalau statistika kayaknya Bruno bisa berikan tipe-tipe soal yang berbeda, bisa dimodifikasi. Pasti ada itu. Kayak kemarin mini lesson kan sudah ada tuh banyak, ya mungkin bisa keluar salah satu atau salah 5 gitu dari situ. Oke, ada lagi? Oke, Bu, makasih. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan? UAS? Oke. Tugas mandiri 14-nya adalah latihan soal di bab regresi. Cuman 1 biji soalnya. Nih ya, tak share screen. Ya kayak ini nih biasanya yang kelihatan. Soalnya cuma 1 biji, 1 data, tapi pertanyaannya ada banyak. Ya, nah ini nanti modelnya kayak gini. Nanti akan saya sesuaikan sama waktu kalian mengerjakan. Jadi umpama waktunya nggak nutut ya mungkin kamu kalau untuk yang regresi kamu cuma cari apa aja gitu lah. Ini ada cuma A, B, C, D, E, F, G. Nah tapi kalau kamu lihat soalnya ini sebenarnya adalah urutan kamu ngerjakan regresi tersebut.
Kamu cari koefisien korelasinya dulu. Ya kan? Terus, apakah signifikan korelasinya itu? Berat badan dan, oh ini korelasinya beda-beda ya, nutrisi sama otak, terus berat badan sama berat otak. Kemudian baru analisis regresi berganda. Kenapa berganda? Karena ada dua. Ada dua yang dicek. Jadi di sini ukuran nutrisi dua parameternya yaitu berat badan sama beratnya otak. Jadi dia pasti pakai berganda. Kemudian apakah ada hubungan linearnya antara nutrisi dan berat otak? Berarti diambil dua dulu. Berat badan dan otak. Berarti kamu ini yang linear yang sederhana. Yang cuma dua-dua. Kemudian kamu cari koefisien determinasinya sama koefisien apa itu interpretasinya, terus cek model ini berguna enggak. Jadi lebih ke situ. Jelas ya? Jelas soalnya apa, tapi mungkin pengerjaannya nggak jelas, Bu. Pengerjaannya nggak jelas karena kamu sekarang ngawang. Karena matematika itu yang saya sudah sering tak bilang juga bukan ilmu awangan. Jadi kalau kamu sekarang lihat kok kayaknya susah, tapi ternyata kalau kamu udah kerjakan, proseduralnya udah sesuai, biasanya akan mudah. Maksudnya akan, walah ternyata gini ya gitu. Makanya kalau lihat matematika itu lihat soal, jangan cuma dilihat terus menjudge bahwa itu susah. Tapi kerjakan dulu sebisa kamu, seingat kamu yang paling mudah dulu. Nah, terus nanti baru kamu bisa menjudge itu susah atau gampang. Oke, gitu ya. Dikumpulkannya, nanti tak kasih waktu lah seminggu maksimal. Nanti tak kasih link di Elena ya. Kemudian tetap kalau dia ternyata membutuhkan dua, ada tabel Excel-nya, berarti kamu buat Excel-nya sama buat SPSS-nya ya. Jadi tetap dua. Daripada ngitung kan mending pakai Excel, cepet tinggal diseret gitu. Oke. Udah? Cukup kah? Apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, baik. Jadi nanti diingatkan ya, kalau ternyata videonya belum muncul di YouTube atau di link kalian, nanti saya share dulu di YouTube. Baik, kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, pertemuan ke-14 ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya, dan di rumah aja, kerjakan aja tugas-tugas yang diberikan. Kalau kurang nanti tak tambahin soal lagi, biar tetap di rumah aja ya. Bilang aja kalau pemain kekurangan bahan untuk dikerjakan di rumah, tak tambahin nanti. Oke. Ya, baik ya. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Tetap sehat. Berindu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rindu atas arahan dan penjelasannya. Terima kasih.